Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam perkuliahan online. Pada hari ini kita akan membahas di perkuliahan ini adalah anatomi fisiologi pada sistem muskuloskeletal ya. Untuk sistem muskuloskeletal nanti kita berarti akan membahas tentang otot ya, rangka dan persendian atau gerak sendi. Nah, jadi itu yang nanti kita akan bahas. Tentunya teman-teman mahasiswa sudah sering belajar mendengar terkait dengan sistem muskuloskeletal. Baik, yang pertama muskuloskeletal itu terdiri dari dua kalimat, yaitu muskulo dan skeletal, yang berarti muskulo itu adalah otot dan skeletal itu adalah tulang ya, atau muskulo atau muskuler adalah jaringan-jaringan yang ada di antara otot-otot, atau ilmu yang mempelajari tentang jaringan-jaringan atau otot-otot yang ada di dalam tubuh manusia atau biologi. Sedangkan skeletal atau osteo adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang atau osteo, itu bahasa ilmiahnya. Atau muskuloskeletal juga itu bisa disebut juga lokomotor. Pada sistem muskuloskeletal itu terdiri dari otot atau muskel, kemudian tulang atau skeletal, kemudian sendi ya. Yang pertama tendon ya, itu merupakan suatu jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dan tulang, itu dinamakan tendon. Sedangkan jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang disebut itu adalah ligamen ya. Kemudian kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot-otot disebut bursa. Kemudian jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembungkus darah itu disebut fascia. Nah, ini silahkan nanti mahasiswa hafalkan definisi dari masing-masing organ ya. Ada tendon, ligamen, bursa, dan fascia. Ya, kemudian untuk sistem skeletal ya, sistem skeletal itu dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah aksial dan apendikular ya. Dimana aksial skeletal itu merupakan bagian tulang mulai dari tulang kepala, tulang belakang, tulang pinggul, dan kerangka dada atau bagian-bagian tulang bagian atas ya, atau aksial skeletal. Di area tulang kepala itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian tengkorak atau bagian otak, kemudian ada tulang tengkorak wajah, ada tulang telinga, dan tulang tioid atau tulang lidah ya. Tulang tengkorak itu sebanyak 8 buah, tulang tengkorak wajah itu ada 14 buah, tulang telinga ada 6 buah, sedangkan tulang hyoid atau tulang lidah itu sebanyak 1 buah. Kemudian tulang belakang dan pinggul itu sebanyak 16 buah atau ruas. Kemudian kerangka dada itu sebanyak 25 buah. Kemudian ada tadi apendikular skeletal atau tulang rangka pendukung gerak, itu ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Di mana ekstremitas atas ini terdiri dari tulang yang membentuk anggota gerak atas ya, mulai dari tangan dan jari ya, kanan maupun kiri ada 64 buah. Sedangkan ekstremitas bawah ya, yang membentuk anggota gerak bawah mulai dari kaki ya, kaki kanan dan kaki kiri itu sekitar 62 buah. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang tengkorak atau kranium ya. Di sini tulang tengkorak atau kranium ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah tulang kranium di daerah otak, ada 8 tulang kranium, kemudian ada 14 tulang di area wajah. Ini pembagian dari tulang kranium atau tulang tengkorak. Nah, tulang kranium ya dibagi menjadi beberapa ya. Ada tulang oksipital ya,
itu adalah tulang kepala bagian belakang, kemudian ada tulang parietal, itu adalah bagian tulang ubun-ubun, kemudian ada satu tulang frontal, itu bagian dahi, dua tulang temporal atau tulang pelipis, satu tulang etmoidal atau tulang tapis, dan satu tulang sphenoidal atau tulang peci. Nah, jumlah tulang dari kranium itu sebanyak 8 buah tulang kranium yang terbagi tadi, ada occipital, parietal, frontal, temporal, ethmoidoid, dan sphenoid. Nah, ini gambar ini membagi tulang-tulang di daerah kranial ya, ada frontal, parietal, sphenoidal, temporal, occipital. Ini masing-masing pembagian yang tadi sudah dijelaskan di bagian atas, slide atas. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini adalah tulang wajah. Tulang wajah atau bagian dari wajah itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian dari rahang dan bagian dari hidung. Di mana bagian dari rahang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah os maxillaris, itu terdiri dari 2 buah tulang rahang bagian atas. Yang kedua adalah tulang atau os ya. Os itu adalah osteo atau tulang mandibularis atau tulang rahang bagian bawah, itu 1. Kemudian ada os zygomaticum atau tulang pipi, itu ada 2. Kemudian ada tulang palatum atau os palatum atau langit-langit, itu ada 2 ya. Jumlah bagian tulang rahang itu adalah 7. Kemudian bagian dari hidung atau nasal ya, terdiri dari 2 os nasal ya, atau tulang hidung ya, kemudian 1 os vomer atau sekat hidung, kemudian ada 2 tulang os lacrimalis atau tulang area mata, kemudian ada 2 tulang os concha nasal atau 2 tulang karang hidung ya. Berarti jumlah bagian dari tulang hidung ada 7 tulang. Ya, ini merupakan tulang-tulang yang ada di area wajah ya, mulai dari nasal, maxillaris, mandibularis, zygomaticus ya. Ini bisa dilihat di gambar tersebut. Baik, kemudian tadi kita sudah membahas beberapa tulang yang ada di area kranium, mulai dari tulang yang menutup di area otak, kemudian tulang-tulang ada di area wajah. Kemudian di slide ini kita akan membahas tentang tulang-tulang yang osteo yang berada di bagian rangka daerah dada. Ya, ada beberapa tulang. Yang pertama adalah bagian sternum atau tulang dada. Ada 1 buah sternum itu yang ada di tengah-tengah. Ya, kemudian ada iga atau costae, itu yang tulang iga kita kanan dan kiri ada 12 pasang. Kemudian ada columna vertebralis ya, itu ada 12 ruas di bagian belakang ya. Kemudian untuk tulang-tulang bagian costae atau iga itu terdiri dari 7 pasang tulang iga ya. Tulang iga sejati dia menempel antara tulang iga dengan tulang sternum ya. Tulang iga 1 sampai tulang iga ke-7 dia melekat pada daerah sternum melalui tulang rawan, itu dinamakan iga sejati. Sedangkan 5 pasang berikutnya itu dinamakan tulang iga palsu, mulai dari 8 sampai 12 ya, karena dia melayang, tidak menempel atau tidak melekat pada tulang pada bagian antara sternum dengan bagian samping ya. Ini merupakan gambar beberapa osteo atau tulang mulai dari kepala ya, bagian depan ya, kemudian ada bagian dada, ada bagian wajah, dada, tangan, pelvis, kaki sampai dengan jari kaki. Yang sampingnya ini adalah menggambarkan bagian-bagian tulang yang berada di area vertebralis ya, tulang belakang mulai dari cervix, thorax, lumbal, sakral sampai dengan oxygeus. Baik, kita masuk ke tulang belakang atau disebut dengan os vertebralis ya. Di bawah tulang belakang, di bagian tulang belakang itu terdiri dari 5
bagian ya tulang belakang yang mulai dari atas itu disebut os vertebralis cervical ya, kemudian ada 7 bagian atau 7 ruas. Bawahnya adalah os thoracalis, ada 12 ruas, kemudian adalah lumbalis ya, ada 5 ruas, kemudian ada sacralis sebanyak 5, kemudian yang terakhir adalah coccygeus, ada 4 tulang di bagian vertebra coccygeus. Kemudian untuk tulang bagian ekstremitas atas ya, tulang di bagian ekstremitas atas dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari tulang di area pergelangan atau di area bahu, ada tulang di area humerus, dan tulang di bagian lengan sampai tulang di bagian tangan. Yang pertama, tulang di area pergelangan di area bahu terdiri dari 2, ada scapula. Scapula itu yang berada di bagian belakang, ada 2 buah, kanan kiri. Kemudian clavicula, tulang yang berada di daerah depan ya, itu terdiri dari 2. Kemudian di bawah clavicula dan scapula ada humerus, itu ada 2, kanan dan kiri. Kemudian di bagian bawah humerus atau lengan itu disebut ada radius dan ulna. Radius ulna terdiri dari 2 buah ya, ulna juga 2 buah, kanan dan kiri. Kemudian di area tangan itu terdiri dari 3 buah, ada tulang karpal, ada metakarpal, dan ada falang atau tulang-tulang di area jari. Nah, ini slide ini menggambarkan tentang jenis-jenis atau bagian-bagian osteo atau tulang yang berada di ekstremitas di area tangan, mulai dari tadi ada clavicula ya di bagian depan, ada scapula di bagian belakang, kemudian ada humerus ya, kemudian ada radius ulna, kemudian di sini ada karpal, kemudian ada metakarpal, dan ada falang. Yang berikutnya adalah tulang di area panggul atau pelvis, di mana di area panggul ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang sakrum. Tulang sakrum ini merupakan gabungan dari tulang-tulang yang ada di vertebra sacralis. Banyak 5 tulang yang ada di vertebra sacralis itu menggabung menjadi tulang sakrum. Yang kedua adalah tulang coccygeus ya, dimana tulang coccygeus ini adalah gabungan dari 3 vertebra atau tulang di bagian belakang yang ada di daerah coccygeus. Yang terakhir adalah tulang kokse, di mana tulang kokse ini adalah bagian yang menggabungkan antara tulang ilium, tulang usus, tulang pubis atau tulang kemaluan, dan tulang isium atau tulang duduk. Nah, jadi di tulang panggul atau pelvis ini ada 3 tulang, sakrum, coccygeus, dan coccygis. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang yang berada di area pelvis atau tulang pinggul ya. Ada tulang usus, kemaluan ya, tulang duduk ya, ini membentuk suatu tulang disebut coccygeus. Yang berikutnya kita akan bahas tentang tulang atau osteo yang berada di daerah ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah tentunya di area kaki ya, dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari tulang pangkal paha atau disebut os coxae ya. Os coxae tadi ada ilium, ada pubis, dan ada isium ya. Ilium itu tulang usus, pubis tulang kemaluan, isium adalah tulang duduk. Kemudian di bawahnya ada namanya femur ya, atau di tulang yang ada di paha, ada 2 buah, kanan dan kiri. Kemudian di bawah femur ada osteopatella atau tulang lutut ya, ada 2 buah, kanan dan kiri. Kemudian di bawahnya lagi ada tungkai. Tungkai itu terdapat 2 tulang, ada fibula dan fibia. 2 fibula dan 2 fibia, kanan dan kiri. Kemudian di area kaki, jangan lupa di area kaki itu ada tarsal, metatarsal, dan falang ya. Kalau di tangan tadi itu adalah karpal, metakarpal, sedangkan di kaki itu adalah tarsal dan metatarsal. Jari-jari adalah falang. Ini merupakan bagian dari tulang ekstremitas kaki kanan dan kaki di area kiri. Nah, ini adalah bagian anggota gerak
gambar dari bagian anggota gerak, ekstremitas bagian bawah mulai dari femur, ya, bagian paha, patella adalah lutut, tibia fibula adalah tulang kering, tarsal, metatarsal, dan falak. Kemudian fungsi dari sistem tulang atau rangka tulang kita, yang pertama adalah untuk membentuk suatu ukuran tubuh, ya. Jadi kalau tidak ada tulang maka tidak terbentuk suatu bentuk dari tubuh kita. Kemudian untuk pergerakan, kemudian untuk pelengkatan otot, kemudian untuk penyokong berat badan, untuk proteksi, kemudian untuk pembentukan sel-sel darah merah, kemudian untuk sistem imun, dan untuk penyimpanan mineral, kalsium, dan fosfat. Ini adalah beberapa fungsi dari sistem rangka atau sistem tulang di bagian tubuh kita. Nah, ada beberapa fungsi tulang yang khusus di area tubuh kita. Contohnya ada di area sinus paranasal, ya, di area hidung itu dapat menimbulkan berfungsi untuk menimbulkan nada-nada pada suara-suara kita, ya. Itu dibantu oleh sinus paranasal. Kemudian emil gigi itu membantu dalam proses pencernaan untuk memotong, menggigit, dan menggilas suatu makanan. Kemudian ada tulang telinga kecil, ya, di dalam telinga, ya. Itu ada tulang telinga, di mana tulang telinga ini membantu untuk menyampaikan gelombang suara, ya, dari luar menuju ke telinga bagian dalam. Kemudian untuk tulang di bagian panggul wanita itu membantu untuk proses pada saat melahirkan atau pada saat partes. Oke, kemudian komposisi dari pembentukan tulang, ya. Tulang itu terbentuk dari beberapa zat atau mineral, ya, jaringan-jaringan organik atau kolagen dan proteoglikan yang terdiri dari beberapa zat yang mengandung kalsium dan fosfat. Ini yang membentuk suatu senyawa atau zat yang berada di dalam tubuh yang akan membentuk suatu matriks tulang. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tulang? Ada nutrisi, ada keturunan, kemudian ada faktor endokrin atau metabolik, kemudian ada persarafan, faktor mekanis, dan faktor-faktor penyakit. Ini yang membantu dari beberapa faktor di pertumbuhan tulang. Oke, kemudian kita masuk di beberapa bentuk tulang, ya. Tulang menurut bentuknya ada os longa, ada os brevia, ada os plana, ada os irregular, dan os pneumatika. Di mana os longa itu adalah tulang panjang, ya, tulang-tulang yang ukurannya panjang dan besar. Contohnya adalah di area humerus atau di area lengan tangan bagian atas. Kemudian ada ossa brevia atau tulang-tulang pendek. Tulang pendek ini adalah tulang yang ketiga ukurannya kira-kira sama. Contohnya adalah di bagian os karpal, ya, atau di daerah tangan. Kemudian adalah os plana atau tulang-tulang pipi, ya. Tulang-tulang pipi ini ukuran lebarnya itu biasanya besar. Contohnya itu adalah di area pariental, ya, atau os pariental itu pipih dan lebar itu berada di area kranium atau tulang di area kepala. Kemudian adalah os irregular atau tulang yang tidak beraturan. Biasanya contohnya adalah di area sphenoidal atau tulang-tulang di area wajah. Kemudian yang berikutnya adalah os pneumatika atau tulang-tulang yang sifatnya berongga udara. Contohnya adalah di os maxillaris, ya, di area wajah. Itu berdasarkan bentuk-bentuk dari tulang. Baik, yang selanjutnya adalah sel-sel penyusun tulang, ya. Ada beberapa sel-sel penyusun tulang. Yang pertama adalah osteoblast, yang kedua adalah osteosit, yang ketiga adalah osteoklas. Osteoblast ini adalah suatu sel yang membentuk tulang, ya, di mana
dia akan menghasilkan jaringan yang disebut osteosit dan akan mengekskresikan fosfat dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang, itu disebut osteoblast ya. Yang berikutnya adalah osteosit, di mana osteosit ini merupakan sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimia melalui tulang yang padat, itu disebut osteosit. Sedangkan osteoklas atau zat penghancur tulang, di mana sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang ya, di mana sel-sel ini akan menghasilkan enzim yang namanya proteolitik yang nantinya akan membantu untuk memecah matriks menjadi beberapa mineral tulang, dan tulang ini tulang serta kalsium dan fosfat yang nantinya akan terlepas ke dalam darah. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang persendian ya, atau bahasa ilmiahnya artrologi, di mana artrologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang persendian. Ya, persendian ini merupakan suatu persambungan atau artikulasi ya, di mana pertemuan antara dua atau lebih dari tulang atau rangka, itu yang disebut dengan sendi. Kemudian berdasarkan strukturnya, sendi berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sendi fibrosa, ada sendi kartilago atau tulang rawan, dan sendi sinovial. Ya, sendi fibrosa ini merupakan perhubungan antara sendi oleh jaringan fibrosa atau jaringan ikat. Ya, kemudian ada sendi kartilago atau tulang rawan di area sendi, di mana ruang antar sendi yang berikatan dengan tulang rawan. Ya, biasanya di persendian itu ada yang tulang rawan, itu namanya kartilago. Yang berikutnya adalah sinovial atau joint sinovial, di mana terdapat ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan suatu persendian, itu disebut sinovial. Oke, kemudian berdasarkan jenis-jenis persambungannya, sendi berdasarkan jenis persambungannya, di sini ada sinartrosis, ada ampiartrosis, dan ada diartrosis ya. Yang pertama adalah sinartrosis, di mana sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Contohnya pada tulang tengkorak ya, pada daerah atas kepala. Kemudian yang kedua adalah sendi ampiartrosis, di mana sendi yang dapat melakukan suatu gerakan tetapi sangat sedikit ya. Contohnya pada tulang pada persendian di area vertebra atau tulang belakang, dia melakukan gerakannya sangat sedikit. Kemudian yang ketiga adalah diartrosis, di mana sendi ini terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang dan persendian itu terdapat rongga atau kavum ya, biasanya di area-area sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Ini contoh persendian diartrosis. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem muskulus atau dinamakan otot, di mana di sistem muskulus ini atau otot ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah muskulus atau otot, kemudian ada fascia dan ada tendon, di mana otot ini akan membentuk kurang lebih 43% dari berat badan ya, atau lebih dari sepertiganya itu merupakan suatu protein tubuh, dan setengahnya merupakan tempat terjadinya aktivitas metabolik pada saat tubuh melakukan proses istirahat. Kemudian proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus, ini terjadi karena adanya aktivitas pada area muskulus atau otot.
Ya, kemudian ada beberapa fungsi dari otot. Yang pertama adalah otot sebagai alat gerak yang aktif. Kemudian otot merupakan suatu tempat penyimpanan cadangan makanan, dan otot ini merupakan suatu pemberi bentuk di luar tubuh. Ini merupakan fungsi dari muskulus atau otot. Kemudian beberapa tipe jaringan di otot itu ada otot polos, ya. Otot polos ini memiliki hanya satu inti yang berada di tengah. Kemudian otot polos ini juga dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Kemudian serat otot polos ini tidak berserat, ya. Kemudian otot polos ini terdapat di organ-organ dalam tubuh, ya, organ dalam tubuh, bukan di luar, atau disebut visceral, ya. Kemudian mempunyai sumber energi terutama dari metabolisme aerobik, ya. Awal kontraksinya lambat dan kadang-kadang mengalami kontraksi atau tetanis, kaku dan tahan terhadap kelelahan, ya. Oke, ini merupakan gambar dari tipe-tipe jaringan otot. Yang pertama tadi adalah otot polos. Otot polos ini yang berada di atas, ya. Dia hanya memiliki satu inti, kemudian tidak memiliki serat, dan berada di area organ-organ dalam, biasanya di area abdomen, ya. Kemudian di area pernapasan, ya. Ini menggunakan otot-otot polos, ya. Dia kuat dan tidak mudah cepat lelah. Yang kedua, ada otot rangka atau otot serat lintang, di mana otot rangka ini memiliki banyak inti yang dipersarafi oleh saraf motorik, ya, kemudian motorik dan somatik, ya. Otot rangka ini melekat pada bagian tulang, ya. Sumber energinya kalsium dan dari retikulum sarkoplas atau RS. Sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksinya itu cepat dan mengalami tetani atau kontraksi dan cepat lelah, ya, karena otot-otot rangka ini berada di sekitar tulang, ya. Ini adalah otot jantung, ya. Otot jantung ini memiliki satu inti yang berada di daerah di tengah. Kemudian otot jantung ini dipersarafi oleh saraf-saraf otonom, ya. Kemudian syarat ototnya adalah berserat, ya. Otot jantung ini hanya terdapat di organ jantung saja, ya. Kemudian sumber energinya berasal dari metabolisme aerobik. Awal kontraksinya lambat dan tidak mengalami kekakuan atau tetani. Kemudian dia tahan terhadap kelelahan. Ini merupakan sifat dari otot-otot jantung. Oke, kita kembali lagi ke gambar slide ini, ya. Ini adalah tadi otot polos, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah otot rangka. Otot rangka dia akan menempel di tulang, ya. Dia memiliki banyak inti, ya. Kerjanya adalah cepat dan dia mudah lelah, tetapi dia kuat. Ini adalah otot jantung, ya. Dia hanya memiliki satu inti saja, ya. Kemudian dia berada hanya di organ jantung saja. Kemudian fungsi dari sistem otot rangka, yang pertama adalah menghasilkan suatu gerakan pada rangka tubuh. Yang kedua adalah mempertahankan sikap dan posisi tubuh pada saat bergerak ataupun tidak bergerak. Kemudian mampu menyokong pada jaringan-jaringan yang lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar pada saluran di sistem tubuh kita, dan mampu mempertahankan suhu tubuh terhadap kontraksi otot, ya, dan merubah energi menjadi panas. Kemudian mekanisme dari gerakan otot, ya, di mana otot-otot yang dapat menggerakkan rangka tubuh kita adalah otot-otot yang melekat pada rangka atau otot skeletal atau otot rangka, ya. Kemudian pada garis-garis gelap dan terang pada otot rangka itu disebutnya adalah myofibril, di mana myofibril ini merupakan sumber kekuatan
kekuatan otot dalam melakukan suatu gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut, yaitu disebut myofibril. Oke, kita lanjut. Setiap myofibril yang tersusun atas satu satuan kontraktil itu disebut dengan sarkomer, di mana garis gelap disebut dengan zona Z, sedangkan garis terang itu disebut dengan zona H, di mana zona Z ini merupakan suatu bagian tumpang tindih dari dua molekul protein atau filamen otot, yaitu aktin dan miosin, di mana protein otot ini tersusun atas aktin dan miosin disebut dengan aktomiosin. Ya, protein kompleks ini yang akan merupakan sebagai sumber utama atau komponen terbesar dari bahan untuk penyusun otot di dalam tubuh. Ya, pada saat serabut otot ini melakukan kontraksi, maka terjadilah perubahan panjang dari zona Z dan zona H. Ya, kemudian jika otot ini kontraksinya maksimum, maka ukuran otot dapat melebihi 20%, dapat terjadi perubahan 20% lebih pendek dari ukuran pada saat melakukan relaksasi. Nah, ini adalah gambar tadi yang menjelaskan tentang struktur dari otot, ya, yang di tengah, ya, adalah myofibril. Myofibril ini tersusun dari mitokondria dan akan bergabung menjadi sarkolema. Ini akan membentuk suatu myofibril, ya. Kemudian myofibril akan membentuk zona Z dan zona H, di mana zona Z ini adalah merupakan garis yang berwarna terang dan zona H adalah garis yang berwarna gelap. Nah, kemudian di gambar ini dia akan menjelaskan tentang gerakan otot pada saat relaksasi maupun gerakan otot pada saat kontraksi, di mana ada zona Z ini, ya, dia akan melakukan relaksasi, maka otot ini akan melakukan pemanjangan, ya. Relaksasi berarti otot ini akan melakukan melemaskan atau memanjang struktur ototnya, sedangkan pada saat kontraksi dia akan memendek, ya, karena akan melakukan suatu tumpuan yang nantinya akan membentuk suatu energi pada area otot. Nah, ini merupakan bagian suatu mekanisme kontraksi otot, ya. Yang atas itu adalah gambarnya, ini adalah bagiannya, di mana jika terdapat suatu rangsangan, ya, rangsangan dari luar untuk melakukan suatu gerakan, maka rangsangan ini akan diterima oleh yang namanya asetilkolin. Ya, asetilkolin ini adalah senyawa yang berada serabut-serabut otot, ya. Kemudian diterima di asetilkolin, kemudian di asetilkolin ini akan terurai menjadi beberapa asetil dan kolin, ya. Kemudian akan dilanjutkan ke miogen, ya. Kemudian di miogen ini akan membentuk suatu rangsangan yang akan dilanjutkan ke aktin dan miosin. Kemudian akan terjadi suatu pergeseran otot yang nantinya akan melakukan gerakan, yaitu bisa kontraksi atau melakukan gerakan memendek atau mungkin melakukan gerakan relaksasi ataupun memanjang. Nah, ini merupakan suatu mekanisme otot yang kita bisa pelajari. Oke, baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah membahas tentang anatomi fisiologi di sistem muskuloskeletal. Ya, nanti silakan teman-teman mahasiswa untuk mereview kembali dan boleh juga untuk menambahkan materi-materi terkait dengan ANFIS di sistem muskuloskeletal. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.